Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Saliawati, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Agribisnis Hortikultura dengan NIRM 02051945. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai kultur embrio. Apa sih kultur embrio itu? Kultur embrio adalah mengkulturkan embrio zigotik secara in vitro. Embrio zigotik adalah hasil fertilisasi antara sel telur dengan inti sel sperma yang terjadi pada proses fertilisasi ganda tanaman Angiospermae. Kemudian, ketika pengambilan embrio dari biji dan proses kecambahannya harus dalam kondisi yang aseptik. Adapun tujuan dilakukannya kultur embrio adalah untuk menghasilkan tanaman yang viable. Terdapat dua macam kultur embrio. Yang pertama, kultur embrio dari biji yang masih muda. Biasanya dilakukan untuk menyelamatkan embrio pada fase awal perkembangannya. Kultur ini sulit dilakukan karena embrionya masih membutuhkan nutrisi yang kompleks dan harus dicukupi dalam media kultur. Kemudian yang kedua, kultur embrio dari biji yang sudah tua atau matang. Teknik ini lebih mudah dan biasanya dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan embrio menjadi bibit. Dan medianya pun lebih sederhana. Kemudian untuk kegunaan kultur embrio sendiri, yang pertama untuk memperpendek siklus breeding, kemudian untuk uji kecepatan viabilitas biji, untuk memperbanyak tanaman langka, dan untuk memperoleh hibrid yang langka. Kemudian di sini saya akan menyebutkan 7 faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur embrio. Yang pertama ada genotip, yang kedua ada fase perkembangan embrio, yang ketiga ada kondisi pertumbuhan tanaman induk, yang keempat ada komposisi media, yang kelima ada oksigen, yang keenam ada cahaya, dan yang terakhir tentunya ada suhu. Jadi untuk genotipnya, pada spesies tertentu embrio mudah ditumbuhkan dan ada perbedaan antara kultivar dalam satu spesies. Kemudian pada fase perkembangan embrio yang masih sangat muda lebih sulit untuk ditumbuhkan secara in vitro. Terdapat teknik untuk embrio yang sangat muda, yaitu ditanam berdekatan dengan endosperm dari biji yang sudah tua dan jaringan hipokotil. Pada kondisi pertumbuhan tanaman induk ini biasanya ditumbuhkan di greenhouse untuk menjaga kondisi agar tetap sehat. Namun, bisa juga di lahan, kemudian dipindahkan kepada kondisi yang terkontrol. Kemudian, pertumbuhan tanaman induk harus bagus untuk menghasilkan tanaman endosperm dan embrio yang sangat bagus juga. Kemudian, tanaman diberi gibberellin untuk meningkatkan ukuran embrio. Dan yang keempat ada oksigen, di mana kebutuhan oksigen untuk embrio yang ditanam in vitro itu lebih banyak. Untuk komposisi medianya sendiri, yang diantaranya embrio ini belum berkembang membutuhkan komposisi yang lebih kompleks, di mana harus ada elemen mikro dan makronya. Kemudian ada gula yang dibutuhkan untuk sumber energi untuk embrio yang sudah berkembang 2-3%, dan untuk embrio yang masih sangat muda 8-12%. Kemudian dibutuhkan juga agar 0,6-0,8% pada pH 5-6. Kemudian dibutuhkan pula JPT auxin dan sitokinin, biasanya tidak digunakan karena akan menginduksi kalus. Kemudian dibutuhkan vitamin, dan ada beberapa spesies bisa tumbuh dengan penambahan zat alami seperti air kelapa dan ekstrak malt. Kemudian selanjutnya di poin ke-6 ada cahaya. Pada tahap awal embrio dibutuhkan dalam kondisi gelap selama 7-14 hari. Kemudian dipindahkan ke tempat yang terang untuk menumbuhkan atau membentuk klorofil. Kemudian di poin terakhir ada suhu, di mana suhu optimum untuk pertumbuhan embrio ini sangat bergantung kepada jenis spesies tanamannya itu sendiri. Namun biasanya 22-24 derajat Celcius, tapi ada spesies yang perlu suhu rendah, misalnya lili dengan suhu 17 derajat Celcius. Suhu pada 4 derajat Celcius untuk memecah dormansi.
Kemudian, embrio rescue pada anggrek. Yang pertama, biji merupakan sumber eksplan yang bagus. Satu kapsul anggrek berisi 1.500 sampai 3 juta biji. Dan biji sangat kecil, hampir tidak memiliki cadangan makanan sehingga benih sulit berkembang di tanah. Mudah terancam kekeringan dan serangan hama penyakit. Kemudian, perbanyakan in vitro memberi alternatif lingkungan yang terproteksi nutrisi yang cukup dan bebas serangan bakteri atau jamur. Kemudian, selanjutnya saya akan memaparkan tentang proses perkecambahan, di mana pada tahap pertama yakni benih menyerap air melalui testa, embrio mengalami imbibisi, kemudian membengkak, dimulai pembelahan dan embrio menembus kulit biji. Kemudian yang ketiga, protokrom terbentuk dari massa embrio. Dan yang keempat, diferensiasi organ dimulai dengan pembentukan meristem tunas dan rhizoid. Kemudian tahap yang terakhir, daun terbentuk, diikuti oleh akar sejati. Rhizoid dan protokrom tidak berfungsi lagi dan terdegenerasi. Dan berikut di samping saya sajikan perkecambahan biji anggrek dari mulai tahap 1 sampai tahap 5. Kemudian berikut juga saya sajikan tentang perkembangan protokrom anggrek dan perkembangan protokrom anggrek setelah menjadi tunas pucuk. Kemudian selanjutnya ada fase-fase perkembangan embrio. Yang pertama ada fase heterotrofik, di mana bentuk embrio dalam fase akhir ini berbentuk bulat dan sangat bergantung pada endosfer sehingga mampu sebagai sumber makanan. Kemudian untuk fase autotrofik, bentuk embrio dalam fase akhir ini berbentuk hati, embrio tidak bergantung lagi pada makanannya. Kemudian teknik kultur embrio pada anggrek. Tahapan yang pertama yakni sterilisasi kapsul atau benih anggrek. Dimulai dari penggunaan kapsul buah anggrek yang belum terbuka karena sterilisasi lebih mudah. Kemudian sterilisasi kapsul yang belum terbuka dengan cara merendam dalam 95% alkohol dan flaming. Jika di dalam laminar, buka kapsul dengan menggunakan spatula yang steril. Kemudian, jika kapsul sudah terbuka, benih perlu disterilisasi dan merendam ke dalam 2% NaOCl. Kemudian pada tahap selanjutnya yakni penanaman benih anggrek, dimulai dari benih ditaburkan pada permukaan media padat dalam wadah dengan permukaan luas, misalnya botol jam atau botol saus yang diletakkan mendatar. Kemudian jangan terlalu banyak benih yang ditanam supaya setelah benih berkecambah tidak terlalu rapat. Kemudian juga perlu disubkultur 2-3 kali sebelum ditransfer ke tanah. Kemudian ada contoh aplikasi kultur embrio, ada 3 poin. Yang pertama, memecahkan dormansi. Contohnya adalah tanaman ceri dan hazel, yakni tanaman yang memiliki dormansi panjang. Kemudian yang kedua, memecahkan gugurnya embrio pada persilangan interspesifik. Contohnya yakni kacang, kapas, tomat, dan padi. Persilangan ini sering menghasilkan biji dengan endosperm yang tidak sempurna atau embrio yang lemah dan kecil. Kemudian yang ketiga, hibridisasi untuk produksi triploid atau bunga tanpa biji. Contohnya pada jeruk diploid citrus sinensis, diploid citrus dengan tetraploid citrus yang menghasilkan jeruk tanpa biji. Kemudian, pisang triploid Musa acuminata dengan Musa balbisiana yang menghasilkan pisang tanpa biji. Baik, sekian pemaparan dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.